Terima kasih. Yang pertama catatan saya, pertanyaan terakhir tadi tentang kegelisahan tentang berbuat kebaikan. Menurut saya ikhlas itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya yang penting kita lakukan sekarang adalah kita lakukan saja kebaikan. Kemudian biasakan, cukup dua itu. Nanti kalau sudah membiasakan, Allah akan limpahkan ke kita yang namanya karakter. Buktinya dulu saya itu dipaksa oleh orang tua saya untuk sholat, sampai kadang-kadang dijeblek. Yo jengkel sih jengkel, tapi makin lama akhirnya juga terbiasa. Ketika terbiasa itu lupa nggak sholat itu gelo. Nah itu saya coba praktekkan ke anak saya juga begitu. Waktu usia TK, tak paksa, tak jamaah subuh. Jadi tahun pertama ya nangis, tapi genep seminggu nggak saya gugah, malah nesu lewat gugah. Artinya apa? Sampai kepada tataran ketiga itu, yang namanya karakter itu sudah pintu masuk kita kepada kemuliaan yang diberikan oleh Allah nanti akan datang. Jadi berbuat baik aja, jangan pertanyakan aku mau berbaik, udah berbuat baik karena Allah secara istiqomah. Itu yang akan memberikan kita ke depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, setiap tadi ada chaos, ada order ya, ada gelap dan terang. Dunia ini juga dibuat gelap terang. Pernah nggak jenengan bayangke bumi itu diam, sehingga nanti belahan satu itu terang terus, siang terus, belahan satunya lagi gelap terus. Menurut kalau terang terus selama 100 hari saja, itu suhunya akan mencapai 100 derajat. Sebaliknya, yang nggak dapat mentari yang gelap itu akan jadi dingin selama 100 hari, bisa menjadi -100. Kalau di dalam satu benda yang satu panas banget, yang satu dengan satu jadi satu, meledak pasti. Jadi oleh Allah diputar, ada siang, ada malam, supaya ada irama. Ini yang paling bisa merasakan memang Mas Abrang. Kata-kata Surakarta disusun sehingga menarik saja. Anehnya lagi, lagu iso sing ngrasani macam-macam. Sing muntuk-muntuk ya rumangsane ya muntuk-muntuk kuwi. Sing kepengin salat ya rumangsane iki lagu tentang sholat dan sebagainya. Jadi mari gelap dan terang kita nikmati saja. Sebab orang beriman senang atau susah semuanya nggak ada ruginya. Semua adanya hanya untung dan untung. Karena ketika senang kita akan didorong untuk bersyukur. Ketika susah ada satu limpahan Allah yang itu paling besar, yang namanya sabar. Sabar itu nilai paling besar. Bahkan kalau Mas Abrang itu cita-citanya itu mentendeng ngarepe malaikat, dan itu yang bisa melakukan adalah kesabaran. Sabar itu besok kalau kita sabarnya hebat, sholat kita yang di sini ora patek apik, kemudian bondo kita zakat infak sedekah ora patek bagus juga, amalan-amalan yang lain juga tidak bisa menghandle kepentingan kita. Terakhir itu adalah kesabaran. Maka ketika kita amalnya kurang biasanya banyak cobaan, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa coba. Semoga ada manfaatnya. Dari omongan yang nggak cetol dari tadi itu, saya kalau bisa digaris, banyak yang saya katakan adalah chaos order itu tadi. Intinya adalah chaos order. Kita punya level, kita punya skala masing-masing. Maksudnya
setiap pribadi punya chaosnya sendiri. Kita berjalan menuju order sendiri, secara pribadi, secara keluarga ada, secara komunal ada. Dan kita ini salah satu bangsa yang masyarakatnya paling peduli sama negara itu. Anda lihat sendiri kalau pilpres, kalau pilihan itu semua orang ikut bahas-bahas segala macam itu. Nggak ada. Setahu saya di negara lain juga. Misalnya tahun 2015 ada jurnal dari Google yang mengatakan bahwa interest pemuda terhadap politik, milenial terhadap politik itu enggak terlalu tinggi. Karena Indonesia, Anda lihat aja trending topik soal rakyatan di sini raja dong. Tapi kebetulan itu bulan tinggi dan saya mencari cara bagaimana kita sudah punya di mana-mana diskusi sering banyak ngomong tentang Indonesia pengen maju lebih baik, Indonesia pengen lebih baik. Semua sudah mendefinisikan masalah-masalah segala macam itu. Dan kalau ngomong negara kita nggak bisa ngomong sendiri. Itu adalah kumpulan dari manusia. Jadi tidak mungkin ada inisiatif sekelompok orang atau sedikit orang bisa mempengaruhi banyak. Karena negara ini adalah kumpulan kalau sekarang 300 juta orang. Dan kita lahir pada keadaan di mana negara sudah memutuskan untuk demokrasi, sudah memutuskan untuk pilihan. Ada pilihan-pilihan seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana membuat pilihan itu menjadi lebih baik kualitasnya. Dan saya mencoba mencari cara bagaimana ya bisa ngajak sebanyak orang untuk sebuah perubahan tapi dengan effort sekecil mungkin. Karena kalau ngajak demo, ngajak apa segala macam, kita sudah pernah melakukan itu dan efeknya tidak terlalu besar juga. Tapi lagi-lagi untuk membuat perubahan yang besar pada sebuah komunitas ini butuh kebersamaan dalam komunitas tersebut, kesamaan pandang. Dan yang paling bisa saya hipotesiskan sekarang adalah yang kita lihat chaos 2-3 bulan ini nanti. Bagaimana prosesnya? Kalau proses memilih sebuah pemimpin aja syahadatnya tidak baik, menurut saya proses demokrasi itu syahadatnya pemilihan itu. Kalau prosesnya aja tidak baik, belakangnya nggak baik. Terus makanya kemudian saya bikin aplikasi tadi pantau bersama di mana effortnya setiap orang sangat sedikit. Karena kamu punya HP, semua orang sudah punya HP. Tinggal download, tinggal voting dan nanyain, karena mencari diri mengajak budaya berpikir logis untuk memilih pemimpin, tidak lagi berpikir emosional. Karena kalau berpikir emosional, kemudian kita bisa hanya dijadikan, dimanfaatkan menjadi dilihat sebagai orang voting, bukan dilihat sebagai manusia. Jadinya politik identitas dan itu tidak menumbuhkan. Saya harap konco-konco, ini bukan tentang saya, ini hipotesis, ini tentang ayo bareng-bareng handle chaos ini. Dan masuk ke situ jangan voting pertanyaan saya, orang penting pertanyaan saya itu cuma salah satu pertanyaan. Kalau Anda peduli soal nelayan, bikin pertanyaan tentang nelayan di situ dan di voting bareng-bareng agar presiden jawab. Agar nanti kalau dia menjabat, kita punya catatan jelas dia pernah jawab apa. Dan kita bisa minta pertanggungjawabannya dengan jelas. Dan kita punya kepentingan dalam tempat, kita punya concern masing-masing sebuah komunitas. Konco-konco ojek online juga punya pertanyaannya sendiri, konco-konco nelayan punya pertanyaannya sendiri, pertanian punya pertanyaan sendiri. Dan mari kita minta jawabannya kepada mereka. Mari kita memilih dengan logika, memilih dengan berdasarkan program, bukan berdasarkan emosi-emosi atau ejekan-ejekan seperti itu, karena itu tidak membangun. Dan saya harapkan kalau semakin banyak orang Indonesia semakin kumpul punya satu pandangan terhadap perubahan, walaupun sedikit, ini akan menjadi jauh lebih besar. Dan saya harap Anda adalah teman-teman semua punya semangat yang sama untuk mengubah Indonesia, walaupun dengan effort yang sangat kecil. Karena saya merasa kalau saya tidak mencoba dengan effort yang kecil, tidak ada harapan untuk perubahan yang lebih besar. Kecil dulu aja. Download 10 mega, voting pertanyaan, dan coba dilihat Anda lebih cocok sama satu atau dua. Karena cocok satu sama dua berdasarkan logika milih Anda, bukan berdasarkan isu-isu atau ejekan-ejekan. Kalau kita mencoba satu titik itu waras saja, insya Allah akan ada perubahan yang lebih jelas ke depannya. Yang penting chaos bisa dilihat, ada metodologi untuk menghandle chaos tersebut, dan kita tidak hanya diam pada komplain, tapi melakukan sesuatu. Cara milenial berbeda. Demokrasi lahir pada yang disebut Gutenberg Revolution 1444 sekitar itulah, 1400 berapa ketika mesin cetak digunakan, mesin cetak ditemukan.
Dan sekarang zaman milenial caranya berbeda. Kita harus mencari cara baru untuk memilih pemimpin yang lebih bagus. Kalaupun nanti belum ideal, tapi kita sudah melangkah satu langkah. Dan saya harapkan lagi-lagi ini, saya garis bawahi lagi, ini bukan tentang saya, ini tentang kita. Moga-moga kita semua gandengan tangan gelem meluangkan 5 menit, 10 menit biar mereka dengar apa yang pengen kita tanyakan kepada mereka. Monggo bareng-bareng. Nah, aku pengen ngejak konco-konco ya, konco-konco teman-teman yang peduli pada Indonesia, ada satu jalan yang belum pernah kita coba untuk mencoba jalan ini. Demo wis tahu, partai wis tahu, ormas wis ono, yang ini belum pernah dicoba. Saya kemarin ngobrol sama tim SES salah satu itu, anak-anak muda, dan menurut mereka ini belum pernah dilakukan di dunia manapun cara seperti ini. Ini metodologi baru untuk memilih pemimpin, dan dia sangat excited juga, dia sangat senang karena ini kita bisa menjadi pionir di dunia cara memilih pemimpin dengan cara yang berbeda. Tapi tinggal pertanyaan berikutnya adalah apa kita punya semangat yang sama untuk menuju Indonesia. Tugas beratnya gawe aplikasi sudah kita handle. Tugas berikutnya adalah sangat simpel, tinggal download, ngajak konco-konco, kita pilih pemimpin dengan cara logis, dan kita catat janjinya sehingga kita bisa pertanyakan berikutnya. Orang yang jalur dipilih dengan tanggung jawab ya, mari kita coba tahu secara official. Saya ngajak teman-teman untuk berjalan di jalur ini. Kita coba. Kalau gagal, kita bisa mengatakan pada generasi setelah kita bahwa kita pernah mencoba cara ini. Kamu harus modifikasi menjadi lebih baik. Kalau berhasil, alhamdulillah, nanti kita bisa melangkah lebih lanjut. Paling akhir kata itu aja, selamat ulang tahun buat Manifest Putra. 8 tahun bukan waktu yang singkat. 8 tahun Anda pasti banyak mengalami chaos, tapi Anda sampai seperti ini, Anda juga sudah berpengalaman untuk membuat menjadi order. Dan semoga terus berjalan, semoga terus istiqomah, dan semoga bisa menjadi bunga di Taman Indonesia, bukan gulma. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya pikir teori Mas Abang tentang chaos dan order ini juga berlaku dalam sikap beragama kita harusnya, dalam dinamika agama. Jadi kaum Bandung bilang Islam itu kan dinamis. Jadi kadang-kadang kita Islam, kadang-kadang enggak. Cuman pada waktu enggak Islam itu kita enggak sadar. Begitu kita tidak melakukan, tidak menerapkan nilai-nilai dari keislaman itu, maka di saat itu kita enggak Islami sesungguhnya, kan gitu. Nah, maka itu teori itu juga berlaku. Maka dalam beragama itu pun harus menganut dinamika itu. Harus selalu ada dinamik, tidak ada sesuatu yang statis. Dalam wujud ini tidak ada yang statis. Kenapa? Karena Allah kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah setiap saat itu mencipta. Jadi apa penemuan ilmiah, apa fenomena baru, apa itu kan karena Allah yang mencipta setiap saat. Nah, kalau ajaran-ajaran agama itu statis, maka dia tidak bisa mengikuti irama penciptaan Allah sendiri. Karena itu maka agama yang statis itu tidak bisa mengikuti perkembangan sains, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana cara melakukan itu ya sebenarnya kan sangat sederhana. Kita di Ma'iyah Sinobaran itu belajar bersama itu adalah tradisi Nabi. Kalau membaca sejarah sirah Nabi yang sesungguhnya kan tidak ada istilah main perintah-perintah aja kan enggak. Itu segala sesuatu itu dibicarakan secara bersama-sama Sinobaran. Dan pengalaman saya pribadi bahwa betul saya sekolah di Mesir lama, di pusat pendidikan Islam tertua di dunia, di Al-Azhar 14 tahun ya. Saya orang yang lulus orang asing nomor 3 yang lulus di jurusan Akidah Filsafat Usuluddin itu.
pada tahun di pasca sarjana 86 itu baru jadi dokter pertama dari Azhar yang lulus di jurusan akidah filsafat itu saya yang membuka jalan itu. Dan sebelumnya tidak ada orang Indonesia yang bisa lulus di situ. Ini maksud saya ingin mengatakan bahwa betapa studi Islam itu panjang, tetapi pengalaman saya pribadi, saya tidak bisa menerapkan ilmu saya itu kecuali setelah berguru kepada Mbah Nun. Serius. Karena jadi yang kita tahu itu adalah teori-teori dan mungkin itu adalah hafalan sesungguhnya. Yang kita baca Turas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu panjangnya seberapa buku-buku itu, mulai dari karya-karya Imam Asy'ari sendiri, Imamul Haramain Al-Ghazali, ya. Tapi itu tidak bisa memberikan apa kata Zambran, makna itu loh. Jadi otak kita itu penuh dengan informasi itu, ya kan? Dan kita merasa unggul di bidang itu. Seorang bicara soal hadis kita tahu, orang bicara tentang usul hadis kita tahu, orang usul fikih kita tahu. Ilmu Islam itu, sampai ada teman saya yang dari Sri Lanka di Azhar itu mengatakan 25 abad sejarah Islam itu ada di sini. Yang namanya alumni Al-Azhar itu dia tahu saya dari A sampai Z, tapi tidak memberikan makna dari hidup itu. Padahal itu yang paling penting. Justru saya belajar mendapatkan makna dari ilmu-ilmu Islam ini setelah bergaul dengan Bandung. Dan itu menurut saya sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan karena itu bagi saya dalam pengalaman saya itu hanya 2 orang yang menjadi panutan saya betul. Dan kedua orang ini setiap kali saya melihatnya, saya melihat sosok seorang Nabi Muhammad SAW, yaitu Syekh saya almarhum Syekh Diabdin Al-Qurdi. Dan karena beliaulah yang membawa diri saya ke dalam wilayah yang bisa meyakini bahwa agama itu benar-benar ada. Kalau sebelumnya itu belajar filsafat, teologi, ilmu kalam, itu akhirnya cuma agama ini kan cuma bikinan ulama toh. Ya, tapi setelah mengenal beliau itu dan itu tidak ada, misalkan kalau kita di tarekat ya, itu yang secara formal kan ada pembimbingan oleh syekh, ya kan, ada arahan-arahan. Kalau beliau itu tidak memberikan arahan secara fisik sama sekali. Dia memberikan pembimbingan secara spiritual. Jadi kita mendapatkan dia di dalam diri kita itu memberikan pembimbingan itu. Dan tentu dalam pergaulan itu hanya satu, bahwa dia bergaul, berinteraksi dengan kita itu dengan penuh cinta, kasih sayang yang luar biasa. Dan itu justru yang sangat menggugah. Dan karena itu maka melihat bahwa yang namanya ajaran Nabi Muhammad itu memang ada dan efektif. Sosok yang kedua adalah Muhammad Ainun Najib bagi saya. Ya, itu orang mau bilang apa, saya tetap bahwa Muhammad Ainun Najib itu adalah seorang syekh besar. Ya, saya mau mengatakan kita yang awam ini hanya diberi ilmu kira-kira 25% dari keseluruhan totalitas kualitas seorang Ainun Najib. Ya. Kalau diberikan kaset untuk melihat keseluruhannya, maka itu akan terlihat betapa besar sesungguhnya dan betapa Indonesia itu beruntung, ya kan? Ada
Mbah Nun dan ada Ma'iyah itu. Saya ceritakan satu ketika Kiai Kanjeng dan Mbah Nun itu ke Kairo, seorang wali kota di sana. Wali kota itu terkenal sebagai seorang ulama besar dan wali. Itu tidak ada perkenalan dengan apa-apa, begitu bertemu dengan Cak Nun itu langsung bermesra-mesraan, dan di rombongan Kiai Kanjeng itu diterima secara besar-besaran di kota itu, dan dibukakan makam dari seorang wali yang juga cucu Nabi, adalah yang disebut yang terkenal nama Imam Badawi. Kiai Kanjeng masuk situ itu nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Jadi supaya kita tahu bahwa Mbah Nun itu orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan harusnya Indonesia harus merasa beruntung dengan itu. Nah dari di dalam Ma'iyah itu saya anggap kita bisa belajar banyak. Bahkan saya berani mengatakan bahwa di dalam Ma'iyah itu kita bisa mempelajari ajaran-ajaran Islam ini kembali secara murni, supaya bisa merasa lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah Mbah Nun itu kan hanya dua. Pertama, mau mengantar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua supaya kita mencintai Rasulullah. Itu selesai. Itu pedoman hidup yang paling utama kan itu. Nah, coba lihat di seluruh dunia ini, ya kan, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh intelektual, para pemimpin agama, itu kan umumnya kepemimpinannya itu untuk diri sendiri gitu, untuk kepemimpinannya, untuk kekuasaannya, untuk otoritasnya. Tapi Mbah Nun kan mengajak kita untuk kepada Allah dengan cara mengaktifkan intelektualitas kita gitu. Jadi itu pun Nabi melakukannya secara persuasif. Karena itu maka cara Nabi itu disebut dalam Al-Quran sebagai al-bayan. Jadi al-bayan, Quranul Mubin. Quran Mubin itu artinya Quran yang memberikan penjelasan secara persuasif. Jadi maka tidak ada paksaan dalam agama itu memang, ya kan? Karena ajaran-ajaran itu dijelaskan secara persuasif. Nah, Rasulullah melakukannya secara persuasif, Mbah Nun melakukannya secara persuasif. Itu adalah teladan kita untuk kaum milenial sekarang ini gitu, ya. Dan saya kira itu, dan alhamdulillah kalau Manajer Putra sudah sampai pada umur sewidu, ya insya Allah itu menjadi salah satu pusat pancaran sinar, ya. Kayak kalau di air itu ada riak gelombang kan gitu. Begitu satu ada titik maka dia riaknya gelombang meluas gitu. Nah, Manajer Putra menjadi salah satu dari pusat itu untuk bisa mengembangkan gelombang-gelombang itu lebih luas sehingga nanti bisa mencapai Indonesia. Simpul-simpul Ma'iyah ini adalah pusat-pusat gelombang itu untuk bisa menyebarkan nilai-nilai ini yang bisa menjaga dan mengembangkan, memajukan Nusantara ke depan. Saya kira itu fungsi dan peran daripada Ma'iyah, dan di sanalah kita bisa berperan untuk Indonesia ke depan. Demikian, sekali lagi selamat dan terima kasih telah berkenan saya bisa hadir di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.